Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video ini akan membahas tentang definisi, penyebab, klasifikasi, dan karakteristik dari learning disability atau kesulitan belajar. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima atau DSM-5, dijelaskan bahwa kesulitan belajar atau learning disability adalah neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan saraf yang biasanya didiagnosis pada anak-anak usia sekolah awal. Mereka ditandai dengan gangguan yang terus-menerus pada setidaknya satu dari 3 bidang utama, yaitu membaca, ekspresi tertulis, dan atau matematika. Secara umum, learning disability pada anak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Adapun sejumlah kondisi yang dapat memicu seorang anak mengalami gangguan belajar adalah sebagai berikut. Terdapat keluarga yang memiliki riwayat kondisi serupa. Kisaran antara 35 hingga 45% keluarga inti yang meliputi orang tua dan saudara kandung dari individu yang mengalami kesulitan dalam membaca juga memiliki kesulitan membaca. Menurut Wood dan Grigorenko tahun 2001. Mengalami gangguan perkembangan selama masih berada di dalam kandungan. Kondisi ini dapat terjadi karena sang ibu memiliki gizi buruk atau terpapar alkohol dan obat-obatan tertentu selama kehamilan. Selanjutnya yaitu bayi yang terlahir secara prematur atau sebelum usia 37 minggu. Bayi yang memiliki berat badan lahir rendah atau BBLR juga dapat menjadi pemicu learning disability pada anak. Trauma emosional karena pernah mengalami peristiwa buruk. Jika terjadi pada anak usia dini, trauma emosional berisiko memengaruhi perkembangan otak anak sehingga memicu terjadinya learning disability. Menderita gangguan mental tertentu seperti anxiety disorder, depresi, dan lain sebagainya. Penyebab selanjutnya yaitu trauma fisik, seperti cedera kepala atau gangguan sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kemampuan belajar. Kondisi yang dapat memicu seorang anak mengalami learning disability yang terakhir adalah terpapar zat kimia beracun, contohnya yaitu timbal. Klasifikasi learning disability terbagi menjadi 3 berdasarkan DSM-5, yaitu disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Gangguan dalam membaca atau disleksia. Disleksia merupakan learning disability yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Orang dengan disleksia menunjukkan gangguan yang signifikan dalam satu atau lebih dari subketerampilan membaca, termasuk akurasi membaca kata, kelancaran membaca, dan pemahaman bacaan. Masalah dalam membaca dapat dimulai bahkan sebelum belajar membaca. Misalnya, anak-anak dengan disleksia mungkin mengalami kesulitan dalam memecah kata-kata yang diucapkan menjadi suku kata dan atau mengenali kata-kata yang berima. Orang dengan disleksia mungkin juga mengalami kesulitan dengan akurasi penulisan dan ejaan. Remaja dan orang dewasa dengan disleksia sering mencoba untuk menghindari kegiatan yang melibatkan membaca ketika mereka bisa. Mereka sering tertarik ke media lain seperti gambar, video, atau audio. Gangguan dalam ekspresi tertulis atau disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam ekspresi tertulis atau kemampuan menulis. Disgrafia juga dikenal sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesulitan meletakkan pikiran seseorang di atas kertas. Disgrafia mengacu pada anak-anak dengan gangguan ejaan dan masalah dalam menulis yang dapat mencakup kesulitan dalam akurasi, tata bahasa, akurasi tanda baca, dan kejelasan atau pengorganisasian tulisan. Anak-anak usia taman kanak-kanak yang mengalami gangguan ekspresi tulisan mungkin tidak mampu mengenali dan menulis huruf sebaik teman-temannya. Gangguan dalam matematika atau diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan dalam mempelajari atau memahami aritmatika seperti kesulitan dalam memahami bilangan, mempelajari cara memanipulasi bilangan, melakukan perhitungan matematis, dan mempelajari konsep atau fakta perhitungan dalam matematika.
Learning disability juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama yaitu ringan. Beberapa kesulitan dalam belajar di satu atau dua bidang akademik namun mungkin dapat dikompensasi dengan akomodasi atau layanan dukungan yang sesuai. Yang kedua, sedang. Kesulitan belajar yang signifikan memerlukan pengajaran khusus dan beberapa akomodasi atau layanan pendukung mungkin diperlukan di sekolah, di tempat kerja, atau di rumah agar aktivitas dapat diselesaikan secara akurat dan efisien. Yang ketiga yaitu berat. Kesulitan belajar yang parah memengaruhi beberapa bidang akademik dan memerlukan pengajaran khusus intensif yang berkelanjutan selama sebagian besar tahun ajaran. Bahkan dengan akomodasi, seseorang dengan SLD parah mungkin tidak dapat melakukan tugas akademik dengan efisien. Karakteristik learning disability. Ada beberapa ciri yang sering dijumpai pada anak kesulitan belajar yaitu gangguan perhatian, kemampuan motorik yang buruk, kekurangan proses psikologis dan masalah dalam pemrosesan informasi, kesulitan bahasa lisan, kesulitan membaca, kesulitan bahasa tertulis, gangguan kuantitatif, dan kekurangan keterampilan sosial. Sekian video penjelasan mengenai learning disability. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.